Oke, kawan-kawan sekalian, kembali lagi bersama saya Jonathan Ramisan Robams dalam sesi BHS Bincang Hangat Santai. Hari ini kawan-kawan sekalian kita akan membahas terkait podcast dengan tema mengulik substansi serta inspirasi pembuatan naskah teater yang diangkat dari permasalahan reklamasi di Pantai Manado Utara dengan judul Tudung Hitam Kuasa Ganda. Dan hari ini telah kehadiran seorang penulis dari naskah ini, Bung Iswadi Swal. Sedikit saya menjelaskan ataupun memperkenalkan Bung Iswadi ini juga selain salah satu penulis teater, film dokumenter, beliau juga seorang musisi yang sudah tidak asing lagi di skala lokal maupun tingkatan nasional. Dan untuk lebih lanjut, silakan mungkin Bung Iswadi untuk memperkenalkan ataupun memberikan latar belakang diri. Silakan. Itu saja. Itu saja. Teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, kita akan berbincang mungkin sampai 1 jam ke depan terkait apa yang menjadi sebenarnya tujuan pembuatan naskah ini, yang tidak lain menggambarkan suatu permasalahan khususnya ada di Manado Utara terkait reklamasi. Oh ya, kawan-kawan sekalian, beliau juga salah satu penulis naskah di film dokumenter Lingkei yang teman-teman bisa akses di channel YouTube LBH Manado juga terkait film dokumenter itu yang pembuatannya bekerja sama dengan teman-teman Toweru. Mau tanya mungkin sebelum lanjut ke bagaimana naskah ini, tanya keseharian sekarang mungkin dari Bung Iswadi. Keseharian sekarang Apa ya? Lebih banyak sebenarnya mempersiapkan tulisan. Jadi ada beberapa tema sebenarnya yang sementara persiapkan untuk ditindaklanjuti. Untuk keseharian berarti menulis sekarang sambil manggung mungkin, karena kan tergabung juga di band Waruga Band. Nah, Bung, kalau berbicara penulisan naskah ini kan teater ataupun naskah-naskah film dan lain sebagainya, mungkin Bung sedikit menceritakan bagaimana sampai menjerumus di hal-hal seperti ini ataupun pengalaman-pengalaman dari Bung Iswadi sendiri dalam dunia penulisan naskah seperti ini. Sebenarnya kalau awal menulis itu dari hobi menulis diari sebenarnya. Menulis diari, kemudian memang waktu SMA sudah tergabung di komunitas teater, dan memang kita juga dimotivasi untuk menulis. Jadi selain puisi, kita mencoba untuk dikembangkan jadi menulis naskah teater sendiri, dan akhirnya lanjut ke menulis artikel di berbagai tema. Menarik sebenarnya berdasarkan pengalaman memang dari SMA mulai karir dalam hal penulisan naskah, puisi, artikel dan lain sebagainya. Apa yang menjadi mungkin dari Bung Iswadi keresahan Bung dalam hal kayaknya isu-isu permasalahan di akar rumput ataupun di warga itu perlu diangkat dalam suatu tulisan ataupun dalam suatu pementasan teater. Kira-kira apa yang menjadi keresahan Bung? Bukan soal keresahan pribadi, tapi sejak saya tergabung di dalam kelompok seni atau komunitas seni, kita diajari bahwa seni itu selain memiliki fungsi untuk menghibur, dia memiliki fungsi untuk mendidik. Artinya ada persoalan-persoalan sosial yang diangkat di dalam satu karya seni, tulisan, puisi, dan lain sebagainya. Dari beberapa banyak pengalaman dari Bung Iswadi sendiri. Nah, Bung, sebelum masuk ke, kan kita akan membahas lebih dalam terkait naskah Tudung Hitam Kuasa Ganda ini. Nah, apa mungkin sebelum masuk ke substansi ataupun arti lebih mendalam, apa yang mungkin arti dari judul ini? Coba bisa jelaskan sedikit, Tudung Hitam Kuasa Ganda ini. Iya, sebenarnya dalam hal
apa ya, membaca teks itu kan sebenarnya terserah orang mengartikan itu seperti apa maknanya. Karena apa ya, teks itu kan kalau dia dilempar ke publik itu masing-masing orang bisa membaca dengan pengertiannya masing-masing gitu. Tapi memang saya sendiri punya maksud sendiri untuk memperlihatkan sebenarnya bahwa ada apa ya, ada tudung. Tudung kan itu bicara soal sesuatu yang menyelimuti kan. Ya pokoknya dia menutupi sesuatu, itu pengertian tudung. Nah, tudung hitam itu lebih ke persoalan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, dan ini bicara soal ada di dalam kekuasaan itu, kalau kita bicara politik ada tudung. Ada tudung. Gitu. Ada sesuatu yang menyelimuti. Artinya yang kita lihat sesuatu itu baik, belum tentu dia baik. Sesuatu yang jahat belum tentu jahat. Artinya ada sesuatu yang menyelimuti. Kan kita bicara kuasa ganda itu ada sesuatu yang seperti tadi. Dia bisa saja baik, dia bisa saja buruk, seperti itu. Yang menarik dari pengambilan judul juga sudah sangat menarik. Teman-teman, kalau teman-teman ataupun kawan-kawan pernah melihat juga dan menghadiri kegiatan 20 tahun Sanggar Seni Toar Lumimut kemarin, naskah ini pertama kali dipelarkan ataupun dipentaskan di kegiatan itu ya, kemarin yang SS Tolu. Terkait permasalahan yang diangkat ini kan lebih ke bagaimana sebenarnya permasalahan yang terjadi di Pantai Mandalika Utara ataupun reklamasi. Nah, menarik sebenarnya dalam isi dari, kalau teman-teman nanti akan akses atau nanti teman-teman saksikan pementasannya, dia akan menarik di bagaimana reklamasi itu diangkat dalam suatu judul ataupun dalam suatu muatan isi dari pementasan teater itu dalam tulisan naskah ini. Nah, Bung, kenapa kemudian perlu meng-highlight terkait permasalahan reklamasi dalam penulisan naskah teater ini? Sebenarnya naskah ini diminta sebenarnya ditulis oleh penyelenggara kegiatan HUT Sanggar Seni Toar Lumimut yang ke-20 tahun. Tapi karena situasi hari ini dampak persoalan-persoalan seperti itu, jadi menurut saya penting untuk menyisipkan soal isu sosial di dalam naskah itu. Sebagai apa ya, seperti yang saya katakan tadi, soal seni itu dia memiliki fungsi untuk mendidik atau menggambarkan persoalan-persoalan sosial. Oke, ternyata seni itu bisa kemudian bukan cuma sebagai wadah untuk dinikmati sebenarnya. Sebenarnya seni itu bisa menjadi kanal ataupun wadah pendidikan sebenarnya, atau pendidikan publik. Bahwasannya lewat seni dalam hal penulisan naskah ini, dalam pementasannya ternyata menggambarkan permasalahan, mencerahkan terkait apa yang sebenarnya menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat yang kemudian tersendat ataupun terdampak oleh permasalahan-permasalahan yang terjadi di itu fungsi sosial. Fungsi sosial dari seni. Jadi ada seni ataupun sastra ya. Jadi ada satu istilah yang itu kemudian dijadikan moto di organisasi teater yang juga saya pernah tergabung di sana. Itu dalam bahasa Latin kalau tidak salah disebut dulce et utile. Artinya seni itu indah sekaligus memiliki guna. Kegunaan itu yang bicara seni itu bukan soal keindahan semata, tapi apa gunanya? Apa guna dari sini? Dari kegunaan itu apakah dia berfungsi untuk mendidik, menghibur, atau memperlihatkan persoalan-persoalan sosial yang sementara berlangsung. Bung Iswadi, memang kalau saya melihat dari naskah itu yang menarik sebenarnya dalam adegan 4 ini, adegan yang Waranei dan Wailan ini, Waranei menanyakan kepada Wailan, saya sudah menjelajahi ke seluruh wilayah kita, tapi tidak ada lagi hutan yang tersisa. Wailan bertanya, mengapa demikian? Waranei menjawab, hutan kita sudah dibabat habis dan tidak ada lagi hewan kurban di sana. Sebagian telah punah dan yang lain sudah jual di pasar-pasar. Nah, dan Walian bertanya, bukankah masih ada laut di mana kau bisa mendapat ikan? Waranei bertanya, kawan-kawan sekalian, laut pun sudah ditambun jadi kering. Yang saya lihat hanya ada rumah-rumah raksasa, bahkan saya dilarang masuk ke dalam. Adegan ini boleh menjelaskan bagaimana sebenarnya maksud dan tujuan dari adegan 4 ini?
Iya, itu gambaran sebenarnya tentang kondisi lingkungan kita, kondisi sosial kita, dan itu terkait dengan soal politik juga, soal politik dan proyek bisnis dan proyek pembangunan. Nah, ini memang penggambaran soal bagaimana sebenarnya kondisi alam itu dari hutan, kemudian dia berubah menjadi wilayah pertanian dan hampir tidak ada hutan lagi sekarang. Semua jadi wilayah pertanian dan kepentingan-kepentingan untuk bisnis sebenarnya, sehingga ada penembangan kayu kan itu untuk dijual, diekspor dan untuk pembangunan. Nah, bukan hanya soal di wilayah darat, jadi akhirnya itu masalahnya ke wilayah laut juga, ke perairan, di mana reklamasi itu argumentasinya kan itu soal pembangunan. Tapi akhirnya dia itu menggeser kan, dia menggeser dan merampas sebenarnya wilayah hidup atau ruang hidup dari nelayan, kan dari petani juga kehilangan wilayah pertanian nantinya atau wilayah hutan produksi, dan akhirnya nelayan akan jadi imbas dari pembangunan itu sendiri. Jadi memang lebih menggambarkan ke bagaimana ketidakpuasan kapital dalam hal mengeksploitasi wilayah hutan sehingga dia masuk ke wilayah laut dan mereklamasi. Nah, ini menarik ini sebenarnya, karena naskah ini bisa menggambarkan sebenarnya bagaimana keserakaan, bagaimana kerakusan dari kapital atau pemodal, yang mana habis mengeksploitasi hutan, ternyata mengeksploitasi juga bagaimana pesisir dan laut, lebih khususnya kawan-kawan sekalian. Nah, bisa nggak Bung gambarkan, selain dari bagaimana latar belakang penggambaran naskah ini, esensi dari sebenarnya penulisan naskah ini sebenarnya dia mengarah kemana dan apa yang akan disasar dari penulis sendiri ataupun harapan penulis yang akan disasar di masyarakat lewat seni ini? Sebenarnya ide dasar dari naskah ini saya terinspirasi dari sebuah tulisan seorang teolog feminis kalau tidak salah, namanya Marianne Katopo. Novel terkenalnya itu yang kalau tidak salah judulnya Romanen, dan saya juga sempat membaca satu artikel dari dia yang menjelaskan tentang kondisi masa lalu dan masa kini. Nah, di tulisan itu dia sempat menyinggung soal ketika orang mengatakan praktik persembahan manusia itu adalah sesuatu yang biadab, sebenarnya hal yang sama itu pun terjadi di masa modern. Yaitu artikel itu digambarkan bagaimana dulu para walian di masa lampau itu yang dituduh tidak beradab karena mempersembahkan manusia, itu kan biasa ya, korban manusia di masa dulu. Itu pun sebenarnya terjadi di era modern, di mana pembangunan itu ketika dibangun gedung-gedung mewah, dibangun gedung-gedung yang besar itu, dia merampas ruang hidup dari petani dan nelayan. Dan itu bagian sebenarnya yang sama dengan apa yang terjadi di masa lalu. Esensinya soal pengorbanan manusia untuk pembangunan atas nama pembangunan. Artinya petani dan nelayan yang dikorbankan. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Bung Swadi selaku juga seniman yang berupaya untuk terus melakukan pendidikan publik dalam hal tidak mewajarkan dalam hal pembangunan yang mengorbankan seperti ini, memandang pendidikan maupun media-media sekarang yang dipolitisir. Kira-kira gimana? Pada dasarnya kalau kita melihat kondisi pendidikan dari sudut pandang teori-teori kritis, kan pendidikan itu dia mengabdi pada satu sistem, kan, dia mengabdi pada kepentingan dalam bahasa teori-teori kritis itu disebut mengabdi pada kaum pemodal, kaum berjuasih dan sebagainya. Sehingga sebenarnya di dalam naskah ini pun saya sengaja menggambarkan bahwa posisi seorang Waranei yang dulu dia itu menjadi istilahnya kelung embanu atau
orang yang menjaga sebenarnya menjaga tanah dan bangsanya di masa lalu. Di masa kini justru orang-orang yang misalnya mengaku warane segala macam itu yang justru menjadi kaki tangan dari kelas penguasa yang menjual tanah, menjaga proyek-proyek besar, dan menindas bangsanya sendiri sebenarnya, atau menindas orang-orang masyarakat kecil, petani, dan nelayan. Itu sebenarnya yang terjadi hari ini. Dan mungkin apakah orang tidak sadar atau pura-pura tidak sadar, saya kurang tahu. Tapi dalam hal model pendidikan hari ini kan memang lebih mengabdi pada kekuasaan dan mengabdi pada tujuan-tujuan modal. Oke. Selain juga bagaimana tujuan dari penulisan ini juga menggambarkan bagaimana latar belakang dari setiap pemeran ini ya. Seorang warani, walian maupun wanita hamil ini. Ternyata ada maksud tujuan sendiri dari setiap pemeran ini, ternyata yang dari mungkin tadi Bung Iswadi sampaikan yang warna ini dulu sifatnya menjaga, melindungi, tapi sekarang secara tidak sadar maupun sadar Bung Iswadi sampaikan yang mereka menjadi kaki tangan sebenarnya untuk pelanggengan kaum borjuasi atau borjuis. Nah, bagaimana kondisi sebenarnya atau apa maksud dari penempatan pemeran ini, misalnya warani itu, walian itu, apa sebenarnya maksud dari setiap pemeran ini? Yang apa yang ingin digambarkan lewat pemeran-pemeran ini? Naskah ini sebenarnya saya buat bukan kebutuhan, tapi berdasarkan keadaan. Keadaan dalam pengertian gini. Kenapa hanya ada 4 pemain? Karena memang hanya ada 4 orang yang siap untuk bermain. Dan naskah itu dibuat berdasarkan itu. Nah, saya membuat naskah ini dengan alirannya itu aliran surrealistik atau surrealisme kalau istilah seni. Dan memang ada simbol-simbol sebenarnya yang mewakili penguasa, mewakili pimpinan agama, pimpinan politik, kaki tangan penguasa, prajurit tradisional, simbol perlawanan, simbol tanah, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dalam naskah ini hampir setiap karakter yang dimainkan itu bisa ditafsirkan dengan berbagai macam sudut pandang. Terlepas dari bagaimana penulisan ini, tentu dianggap penulis pasti semua bagian menarik dalam hal penulisan ini. Tapi ada enggak bagian ataupun adegan yang paling perlu di-highlight ataupun paling menarik dalam naskah ini? Kira-kira apa itu? Saya pikir semuanya penting. Penting ya? Untuk di-highlight. Tidak ada sebenarnya adegan yang menurut saya ketika saya membuat naskah ini tidak ada yang ini lebih penting dari hampir semua adegan itu dia memiliki cerita atau masalah yang ingin digambarkan di pementasan itu. Dia sebuah teks yang bisa ditafsir apakah sesuai dengan lingkungan situasi hari ini, kondisi hari ini. Itu tergantung orang yang nantinya menyaksikan atau menonton pementasan itu. Walaupun saya sendiri memang punya intensi untuk menyampaikan sesuatu, tapi itu akan juga bergantung pada orang-orang yang menikmatinya atau menafsirkan. Saya kira ini menjadi catatan penting ya dalam hal bagaimana sebenarnya menarik keinginan teman-teman dalam hal melihat seni itu sebagai pendidikan publik sebenarnya. Karena hal seperti ini yang masih perlu dimasifkan di ranah-ranah seni. Sekalipun masih banyak juga yang memang berkecimpung di seni yang menggambarkan bagaimana situasi realitas sosial ataupun permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, tentu dalam naskah ini mengandung nilai-nilai tersendiri yang memang dapat diartikan oleh seorang penulis. Nah, mungkin dari Bung Iswadi, apa yang nilai-nilai apa sendiri yang terselubung dalam penulisan naskah ini? Realitas sosial sebenarnya yang saya berusaha untuk sampaikan di dalam naskah ini. Sebenarnya bukan juga highlights di soal reklamasi, tapi berbagai persoalan dari dulu yang terjadi sampai hari ini. Karena naskah ini bicara soal yang masa lalu dan yang masa sekarang ini.
ada kesamaan di dalam itu, dan ada pergeseran nilai, dan ada perubahan landscape, ada perubahan ruang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang ingin saya sendiri ingin gambarkan dalam naskah. Sedikit banyak yang kita sama-sama bincang hari ini, tapi paling tidak yang perlu sama-sama kita jadi catatan kritis juga, bahwasannya seni itu harus menjadi pendidikan publik sebenarnya. Yang disampaikan Iswadi tadi, dia harus memiliki maksud dan tujuan untuk sekiranya menghibur, selain menghibur juga harus mendidik gitu ya. Nah memang ini penting kawan-kawan sekalian dalam hal kita menikmati seni. Seni itu mungkin yang saya tangkap dari Bung Swadi itu tidak sekedar menghibur, seni itu tidak sekedar menyenangkan, seni itu tidak sekedar menampilkan suatu estetika, tapi kemudian seni itu perlu kemudian ada tujuan pendidikan dari pendidikan publik terkait bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat hari ini. Nah, artinya memang jangan jadikan seni itu sebagai pemujaan terhadap kekuasaan. Itu penting ya, highlight itu. Nah, karena telah disinggung, saya akan masuk ke situ sebenarnya. Nah, bagaimana tanggapan dari Bung Iswadi sebenarnya yang bentuk-bentuk seni ataupun karya seni lah, yang sebenarnya kalau saya pribadi karya seni itu perlu kemudian ada maksud dan tujuan pendidikan yang menggambarkan. Tapi bagaimana gambaran Bung terkait seni yang Bung sampaikan tadi dalam tanda kutip menjadi penayangan penguasa atau apa lah namanya itu? Seni itu kan kalau mungkin di kalangan seniman itu akan mereka punya pandangan soal ada kebebasan itu dalam berkarya. Betul. Terserah apakah itu soal ungkapan rasa, ungkapan perasaan, ungkapan jiwa atau seperti apa. Hanya ada kebebasan, setiap orang bebas, individu bebas untuk bagaimana dia melahirkan sebuah karya seni. Tapi saya sendiri memang punya kecenderungan untuk membuat suatu karya itu yang memiliki kegunaan atau fungsi sosial. Dan memang bebas saja orang mau bikin seni yang bersifat pribadi atau seni untuk seni, yang disebut dalam bahasa Perancis itu l'art pour l'art. Jadi itu seni hanya untuk seni. Jadi seni yang memiliki kegunaan itu menurut pandangan tertentu kan itu bukan seni. Mereka maunya seni itu dia murni pure sebagai satu kita, bukan menjadi alat, namanya alat politik atau lain sebagainya. Tapi memang menurut saya sendiri orang bebas untuk berkarya. Tapi ada karya yang memang harus dilahirkan untuk mengimbangi seni-seni semacam itu, yang artinya tujuannya untuk membangun kesadaran atau memperlihatkan sebenarnya yang tidak terlihat. Gitu. Artinya dalam pengertian orang menyaksikan itu tiap hari, tapi tidak sadar bahwa ada masalah di situ. Dan seperti itu. Artinya memang harus ada penyeimbang ketika ada karya-karya yang sifatnya lebih ke memuja kekuasaan yang dihadirkan misalnya dalam acara-acara seremoni yang sifatnya untuk menyenangkan elite atau penguasa. Nah, harus ada penyeimbang, harus ada karya seni yang menunjukkan bahwa ini yang terjadi. Nah, memang sama dengan judul ini ya, Tadung Hitam yang Bung sampaikan tadi. Ya, ada tudung kan, ada sesuatu yang Tadung Hitam. Jadi kita melihat realitas misal sosial itu biasa-biasa saja. Padahal di situ ada sesuatu, ada masalah di situ kan. Yang menutup yang perlu dipotret lebih kritis lah, melihat lebih kritis dalam hal yang terjadi. Nah, Bung, terakhir mungkin bagaimana harapan Bung dalam hal apa yang bisa diharapkan Bung lewat tulisan ini, tentunya kepada pihak-pihak yang akan menikmati karya tulis ataupun karya teater ini.
apa harapan dari Bung sebagai penulis lewat naskah ini yang dituliskan, yang akan dipentaskan lewat teater itu? Sebagai sebuah teks, dia bebas untuk dinikmati. Artinya apakah mungkin dia akan dijadikan sebagai bahan refleksi, atau kemudian dia mampu untuk mendorong orang menyadari sesuatu, itu bebas sebenarnya. Tapi saya pribadi juga berharap sebenarnya ada proses itu ketika orang menikmati karya ini, ada sesuatu yang memang disingkap kan. Jadi tudung itu dibuka dan tersingkaplah apa sebenarnya yang terjadi, bahwa kita realitas sosial kita itu tidak sederhana atau tidak baik-baik saja seperti banyak orang lihat. Dan ini tentunya saya berharap seperti itu, orang memiliki satu visi baru tentang realitas yang terjadi sekarang. Oke, kawan-kawan sekalian, itu bagaimana kita diskusikan maksud dan tujuan dari penulisan naskah teater ini yang judul Tudung Hitam Kuasa Ganda, kawan-kawan sekalian. Nah, mungkin yang tertarik dengan bagaimana karya-karya tulis, karya-karya seni, karya-karya musik dari Bung Iswadi, kira-kira kawan-kawan penonton ini boleh akses di mana tulisan-tulisan dari Bung Iswadi ini? Ataupun bisa dilihat di Facebook untuk tulisan saya. Ini nama Facebook apa, Bung? Iswadi Sual. Saya juga punya WordPress, ada blog. Dan kalau untuk karya musik bisa di YouTube. Jadi perbincangan kita dalam sesi BHS ini, bincang hangat santai. Sekali lagi banyak terima kasih yang saya sampaikan pribadi kepada Bung Iswadi karena telah menjadi tamu undangan kita pada siang hari ini, dan sukses terus buat Bung, dan kami selalu menanti karya-karya seni maupun musik tulisan dari Bung Iswadi yang tentunya harapannya bukan memuja kekuasaan, tapi menjadi wadah pendidikan sebenarnya untuk membuka tudung ini, yang teman-teman mungkin kawan-kawan lihat, oh ternyata ini biasa, nah terjadi apa-apa ini di masyarakat, ternyata ada rahasia tersembunyi dalam kita menjalankan kehidupan kita sekarang. Sekali lagi terima kasih Bung Iswadi, dan sampai kita jumpa di sesi BHS selanjutnya. Saya Bams, terima kasih.